Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsaku, sing-singkan dengan maju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berhati untuk Yang saya hormati tentunya teman saya Pak Andi Rafiq, ini adalah mewakili dari DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Juga yang saya hormati adalah Ketua DPC Partai Demokrat bersama jajarannya. Hadir di sini ada BPOKK, ada Bawaslu, Bapilu, dan juga ada Bendahara, dan juga saya sendiri sebagai Sekretaris Partai Demokrat Bandung Barat. Ada juga Pak Anam yang sudah hadir, tentunya terima kasih, dan Pak Haji Koswara juga, dan seluruh jajaran yang ada di DPC Partai Demokrat Kabupaten Barat. Yang saya hormati dari unsur pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati tim panitia penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati Kabupaten Bandung Barat dari Partai Demokrat. Para ketua PAC dari 16 kecamatan yang pada saat hadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anu ngajajab simkuring, para relawan, para pendukung yang sekarang hadir di hadapan Pak Ketua yang sangat saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada saat ini saya secara pribadi mendapatkan kehormatan undangan dari tim panitia penjaringan untuk bersilaturahmi di dalam rangka menyampaikan paparan visi misi sesuai dengan apa yang diminta, yaitu dalam rangka pemaparan visi misi untuk bakal calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat yang akan ikut di dalam perhelatan Pilkada 2024 yang sekarang sedang berproses. Dahulu saya menyampaikan klarifikasi terkait dengan munculnya berita pada saat ini yang tentunya kemarin tanggal 23 April 2024 muncul cerita di satu sisi yang mungkin agak sedikit memanas, terutama saya memohon maaf sudah mengganggu kaitan dengan ketentraman ketertiban proses mekanisme yang sedang dijalankan oleh jajaran penjaringan terkait dengan paparan visi misi dari berbagai bakal calon, di mana terganggu oleh isu yang muncul tersebut. Perlu di dalam hal ini tentunya saya mengklarifikasi. Mohon izin sebelum saya memaparkan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tentang terjadinya suatu miskomunikasi di antara saya dengan jajaran pimpinan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Hal ini tentang kaitan dengan berita munculnya ke publik oleh daerah Kabupaten Bandung Barat pada saat ini tahun 2024. Jadi intinya berawal di mana yang pertama membuka pendaftaran adalah Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Di sana saya mendaftar, mengambil formulir, dan kemudian saya mengembalikan juga formulir tersebut. Ya intinya di dalam hal ini mekanisme itu saya tahu. Hanya pada tindak lanjutnya mungkin karena saya ya seorang pensiunan di mana 42 tahun sebagai birokrat, tentunya lagi adaptasi bagaimana caranya untuk istilah meniti masuk ke dunia politik. Ya mungkin diantaranya itu di mana saya masih mentah dan sebagainya, sehingga koordinasi juga kurang begitu ini. Itu satu. Kemudian juga saya menyadari bahwa saya bukan dari jajaran. Dengan saya, nama saya Asep Ilyas. Saya lahir
di sebuah kampung di sebelah selatan, yaitu Kampung Cidadap Kidul, Desa Sirnajaya, Kecamatan Menhalu, Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, MPN Rongga 1 Gunung Halu, yaitu sekarang di Wijaya. Saya tahun 80 di sana. Kemudian juga saya meneruskan SLTA Minpresdam 3 Siliwangi. Kemudian juga saya mendapatkan tugas belajar, yaitu D3 Sekolah Kedinasan, yaitu di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat APDN pada tahun 89, yaitu yang bertempat di Jatinangor. Kemudian juga saya melanjutkan pendidikan sarjana S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Langlang Buana tahun 92, dan kemudian juga saya alhamdulillah bisa menamatkan S2 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2008. Kemudian penghargaan dan Satya Kencana Karya 20 tahun 2009 alhamdulillah saya peroleh selama menjalankan tugas. Kemudian organisasi jabatan baik formal antara rekomendasi dengan surat tugas. Surat tugas itu kan sifatnya terbatas, di mana tidak general. Intinya surat tugas itu pertama untuk melakukan komunikasi, konsolidasi terkait dengan partai untuk nanti bisa disampaikan untuk bekerja sama berkoalisi. Terus yang keduanya kaitan dengan masalah mencari pasangan calon, di mana dengan surat tugas itu ada bukti keseriusan dari yang bersangkutan, bukan asal-asalan gitu untuk maju, tapi betul-betul ada punya keseriusan di mana ada legalitas surat tugas dari salah satu partai yang akan mengusung kan gitu. Kemudian nanti kaitan dengan rekomendasi itu sangat jelas, rekomendasi tidak asal-asalan, tapi harus melalui berbagai macam proses. Di antaranya manakala yang ditugaskan itu sudah bisa memenuhi persyaratan, seperti diantaranya apakah sudah punya koalisi dari partai yang lain, kan gitu. Apalagi di Bandung Barat ini kan tidak bisa mandiri, partai yang terbanyak aja kursinya cuma 8, secara otomatis ya tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi koalisi yang lain. Kemudian juga harus cari pasangan calon, kan gitu. Udah ada pasangan calonnya atau belum, baik itu mungkin posisinya mau di B1 atau di B2, kita fleksibel saja berdasarkan nanti kewenangan daripada partai yang akan mengusung kita. Kemudian juga sejauh mana hasil survei nanti, popularitas, elektabilitas yang bersangkutan. Dan memang hal ini akan saya ikuti mekanisme itu, kan gitu. Dan saya tidak sekali-kali untuk berbuat hal-hal yang tidak sehat di dalam ini, karena manakala kebohongan itu muncul dikaitkan dengan masalah elektabilitas dan popularitas saya, itu sama saja dengan membohongi diri saya sendiri. Ketika nanti terjadi perhelatan pemungutan suara, karena kebohongan itu mungkin saja banyak orang yang tidak memilih. Jadi bumerang. Jadi ya itu bumerang gitu. Terus harapan Bapak kalau misalkan ditunjuk oleh Partai Demokrat sendiri jadi bakal calon bupati, harapannya apa? Ya jelas, harapan saya untuk Partai Demokrat manakala mengusung saya, ada komitmen. Saya secara pribadi dengan Partai Demokrat, itu komitmen itu sebuah keniscayaan bagi saya yang sudah merasa diberikan sebuah perahu atau kendaraan. Ya jelas harus memajukan Demokrat di masa yang akan datang. Itu kunci pertama. Ya sekarang mungkin Partai Demokrat ada 5 kursi, sekarang kesananya mungkin kalau saya jadi pimpinan daerah harus lebih daripada 10 kursi. Gitu intinya. Dan kedua, kaitan dengan apa yang menjadi hambatan, tantangan sekarang di Partai Demokrat, sebuah keniscayaan kalau saya jadi harus betul-betul itu ditangani, dituntaskan, seperti mungkin pembangunan, kemudian juga kaitan dengan peningkatan sumber daya, kualitas sumber daya kader, baik dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat desa kan. Bagaimana supaya Partai Demokrat itu betul-betul mengakar di masyarakat. Apa? Visi misi saya mesat di antaranya. Mesat itu ingat dari sebuah latar belakangnya sebuah lirik lagu, di mana salah satu lirik lagunya itu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, judulnya Manuk Dadali. Terkait dengan mesat itu ada sebuah posisi di mana terbang secara melesat
tinggi. Nah, itu. Dimana manakala gambaran sebagai manusia dadali itu melihat ke bawah itu otomatis tidak sama ketika kita melihat dari samping, dari muka, dari belakang akan utuh kelihatannya. Mudah-mudahan aja dengan filosofi itu ya, saya bisa melihat Kabupaten Bandung Barat secara utuh, seutuhnya. Jadi, optimisme harus. Hanya optimisme tersebut jangan dengan sebuah hayalan, tapi harus dengan sebuah proses, usaha yang semangat, usaha yang betul-betul serius dan sebagainya. Mudah-mudahan lamun yang insya Allah tantu bareng. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih.